شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان وأنعمنا بنعمة الإسلام وبنعمة الإيمان وبنعمة الإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. Jemaatan Bapak Ibu, adik-adik jamaah subuh masjid Baitur Rahmah yang dirahmati Allah. Tiada kata yang pantas diucapkan pada pagi hari ini selain kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala limpahan anugerah nikmat yang luar biasa kita rasakan pada pagi hari ini, limpahan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita semua diberikan hidayah untuk bisa melangkahkan kaki, sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada kesempatan kali ini, dan kita semua dapat menjalankan segala amalan pada bulan Ramadan yang kali ini memasuki hari yang ke-14. Dan semoga kita semua, Bapak Ibu sekalian, khususnya para jamaah pada pagi hari ini, selalu diberikan bimbingan dan hidayah hingga nanti akhir sampai bulan akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat alaihi salam kita turkan dan tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Dan semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebuah kesyukuran luar biasa kita bisa memasuki hampir setengah dari perjalanan kita melewati bulan Ramadan ini, karena banyak dari saudara-saudara kita dalam menjalani puasa pada tahun ini khususnya masih banyak yang belum bisa maksimal, masih belum bisa optimal. Dikarenakan satu dua sebab. Salah satu sebab yang menjadikan kita kurang optimal adalah kurang persiapannya kita dalam menjalankan atau dalam menyambut bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, semoga dengan memasukinya di pertengahan bulan Ramadan ini, bahan bakar kita untuk mengarungi bulan Ramadan masih tersedia. Bahan bakar kita untuk mengarungi sampai akhir bulan Ramadan masih sedia kiranya, sehingga kita tetap semangat dan kita tetap antusias dalam menjalani keseluruhan bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita sadari dan perlu kita buktikan bahwa kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan pada kesempatan ini merupakan sebuah kesempatan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, karena salah satu anjuran dalam menjalankan amalan bulan Ramadan ini adalah memperbanyak amalan-amalan ibadah. Maka kita perlu mawas diri
bahwasanya salah satu tugas kita man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisab dalam hal ini kita perlu mawas diri, perlu menghitung-hitung diri lagi. Khususnya kita semua yang telah melaksanakan bulan Ramadan ini, yang memasuki pertengahan ini, perlu kita mawas diri. Apakah amalan-amalan ibadah kita atau amalan-amalan yang sudah kita laksanakan masuk dalam kategori ibadah? Maka perlu kita saling mengingatkan lagi dan perlu kita saling tawasau, berwasiat lagi bahwa seyogianya seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kita yang kita berbuat haruslah bernilai dengan ibadah. Pasal apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Semua perbuatan, semua amalan yang tidak dimulai atau tidak diawali dengan menyebut nama Allah belum dimasukkan dengan kategori ibadah. Kullu amrin dibalin lam yubda'u bi bismillahi wa huwa aqta. Kita perlu mawas diri bahwa kita sudah menjalankan rentetan amalan, rentetan anjuran kita selama bulan Ramadan ini. Na'udzubillah, amalan tersebut tidak masuk dalam kategori ibadah. Maka jangan lupa, seakan ini hal yang kecil, tapi ini merupakan bukti, merupakan hal yang sangat penting ketika seluruh perbuatan kita itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Manusia banyak godaan, ketika puasa pun godaan juga semakin banyak. Bahkan amalan ibadah yang sudah kita menghadap Allah, kita sudah taujih ilallah, masih ada godaan bahwa kita kadang-kadang yurau nas, niatnya hanya untuk dilihat oleh manusia atau makhluknya. Maka sangat merugi sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lebih lanjut lagi bahwa semua amalan ibadah lam yubda' aw lam yudkar bi bismillah ini menjadi salah satu rezeki yang didapat oleh iblis laknatullah. Dikatakan bahwa dalam hadis qudsi, ketika percakapan iblis dengan Allah, iblis bertanya kepada Allah, kullu khalqika bayanta rizquh. Ya Allah, panjenengan telah menentukan semua rizki makhlukmu. Semua makhlukmu telah ditentukan rezekinya. Bahkan iblis pun mengakui bahwa dia termasuk ciptaannya. Maka kita sebagai makhluk ciptaannya, kita harus menghambakan diri bahwa semua amalan ibadah kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu khalqika bayanta rizquhu fa fima rizqi. Pertanyaan iblis kepada Allah, dan kemudian rezeki saya apa yang ditentukan? Bagaimana dengan rezeki saya? Kata iblis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, kullu ma yudkar mimma lam yudkar bi ismi alaihi. Apa-apa yang tidak menyebut namaku atasnya. Jadi sesuatu yang tidak disebutkan atas nama Allah, entah itu perbuatan, amalan kita yang selama ini kita laksanakan tidak tertuju kepada Allah, tidak disebutkan nama Allah, inilah yang menjadi rezeki bagi iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi semua amalan ibadah kita dilipat gandakan. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita usahakan tidak masuk dalam kategori ibadah. Bahkan hal yang kecil sampai kita sehari-hari melaksanakannya. Misalkan ibu-ibu mempersiapkan buka puasa untuk keluarga, untuk bapak sekalian, ketika membuat
kopi atau teh misalnya dengan menuangkan air tanpa mengucapkan bismillah, tanpa mengucapkan nama Allah, naudzubillah, itu menjadi rezeki pada iblis dan tidak tercatat sebagai amal ibadah. Usikum wa iyaya, maka dari sini kita saling mengingatkan pribadi saya juga untuk selalu menyebut nama Allah dan selalu menunjukkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita yang kita usahakan termasuk dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal ibadah kita yang memasuki hari ke-14, memasuki pertengahan di bulan Ramadan ini yang telah kita usahakan dicatat sebagai amal ibadah yang nantinya akan dilipat gandakan, sehingga dengan puasa kita ini kita semua Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Karena salah satu jalan untuk menjadi orang yang bertakwa, kita diberi kesempatan dengan jalan di bulan puasa ini dengan cara berpuasa. Dan semoga kita semua menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita semua dimuliakan Allah dengan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natrukukum fi a'dillahi wa amnihi bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.